di akhir zaman itu umatnya Nabi Muhammad terkena dengan yang namanya fitnah Duhaimah. Jadi kalau kita membaca fitnah Duhaimah itu, kalau panjenengan punya HP, panjenengan coba buka fitnah Duhaimah, itu isinya fitnah-fitnah yang begitu luar biasa. Jadi fitnah yang menjadikan seseorang itu lupa kepada Allah. Fitnah yang menjadikan manusia itu pagi harinya masih muslim, sore harinya sudah kafir. Fitnah Duhaimah itu luar biasa, menjadikan seorang noponiku muslim menjadi menyimpang dari ajarannya, menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi rajin maksiat dan malas melakukan ketaatan. Sehingga kemarin Habib Segaf niku di salah satu majelisnya, beliau menyatakan fitnah Duhaimah niku nopo? HP. Nggih. Fitnah Duhaimah niku HP. Makanya ada ulama mengatakan HP niku setan kepeng. Kan ngoten nggih. Leres nggih. Jadi kalau zaman dulu bangun tidur ku terus mandi. Nah niku zaman dulu. Tapi kalau sekarang bangun tidur ku terus HP. Zaman ini. Kemudian jangan lupa dibawa ke kamar mandi. Wong kadang buang hajat lagi menggunakan HP, luar biasa. Jadi beliau juga menyatakan di dalam ceramahnya niku, HP niki akan sulit ditinggalkan oleh kita. Sangat sulit. Bahkan HP niku napa niku selalu menampar wajah kita dan selalu menampar pipi kita. Maksudnya menampar wajah kita niku pripun? Kita kemanapun nggak bisa nopo niku jauh-jauh dari HP niku leres. Contoh, misalnya panjenengan berangkat dari rumah, menuju ke satu tempat. Di perjalanan kok inget, ya Allah, HP ku ketinggalan. Balik nomor mboten? Balik. Langsung balik. Oh, HP saya ketinggalan, langsung pulang. Mendet HP, kemudian berangkat lagi. Nah ini luar biasa para hadirin. Nah sehingga sebab HP ini banyak sekali manusia yang awalnya baik, sehingga dia kena fitnahnya HP ini akhirnya menjadi jelek para hadirin. Dulu mungkin panjenengan cukup berdiam di dalam rumah, insya Allah aman. Diam dalam rumah, apalagi diam di dalam kamar, insya Allah panjenengan aman. Tapi kalau di akhir zaman ini dalam rumah pun kita nggak aman. Mungkin anak panjenengan yang setiap hari di dalam rumah, tapi kalau dia terus bersama HP-nya, belum tentu dia akan menjadi noponiku anak yang baik. Bisa jadi sebab HP-nya itu dia akan menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya alias durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Nah sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi yang disampaikan oleh beliau, jadi HP ini kan seperti banjir bandang. Coba mana di antara kita yang tidak punya HP? Mboten wonten. Kalau sekarang di antara kita itu nggak megang HP, ya memang napa niku lagi majelis kan mungkin ngoten nggih. Jadi napa niku mana di antara kita yang tidak punya HP? Semua dari kita punya HP. Nah ini kan seperti banjir bandang. Maka ketika ada banjir bandang seperti itu, bukan waktunya lagi untuk kita niku bikin napa niku penghalang-penghalang atau napa istilahnya? Bendungan gitu. Bukan waktunya lagi untuk kita bikin bendungan. Kalau kita melarang anak kita untuk megang HP, nggak mungkin di akhir zaman ini. Wong sok napa niku sekolahnya harus pakai HP. Sekolahnya harus pakai HP sekarang. Kemudian kalau kita mungkin melarang anak kita untuk tidak pakai HP, juga kadang kita kepikiran di mana anak kita mau nanya kabarnya juga bagaimana. Maka ketika sudah datang banjir bandang seperti itu, maka waktunya itu kita untuk bikin aliran-aliran. Kita alirkan banjir bandang itu sehingga cepat napa niku kembali ke laut atau kembali ke sungai. Sehingga nggak lama-lama di rumah kita. Maksudnya bagaimana? Boleh kita memegang HP,
boleh kita menggunakan HP, tapi kita harus yakin para hadirin, HP yang kita punya itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gunakan HP yang sekarang ini begitu luar biasa untuk silaturahim. Jadi sekarang untuk mendapatkan pahala silaturahim itu mudah. Mungkin dulu kalau kita ingin pahala silaturahim harus ketemu. Kita ingin napa niku dapat pahala silaturahim harus kunjung ke rumah kakak, harus kunjung ke rumah adik, atau kunjung ke napa niku teman napa niku seagama, sesama muslim. Tapi sekarang ternyata untuk mendapatkan pahala silaturahim begitu mudah. Kita ingin napa niku dapat pahala silaturahim, tinggal telepon saudara kita gimana kabarnya, itu sudah nyambung. Akhirnya kita dapat pahala silaturahim. Ya sebab HP ini ya alhamdulillah. Dan juga para hadirin, kalau zaman dulu mungkin kalau kita ingin menyampaikan kebaikan, kita mau memberikan kabar, kalau di situ ada majelis, mungkin harus door to door. Kita harus datang ke rumah teman kita satu persatu, ngasih undangan. Atau mungkin nunggu berkumpulnya mereka, mungkin setelah sholat Jumat. Tapi sekarang begitu mudahnya. Kita punya grup WhatsApp, tinggal kita share di situ info kebaikan. Maka yang baca sudah berapa? Makanya Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan yang melakukannya. Contoh, kita menunjukkan satu kebaikan. Akhirnya kebaikan yang kita share tersebut dibaca oleh satu orang. Satu orang kok mengamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala 2. Akhirnya ada 2 orang mengamalkan, kita dapat pahala 3. Terus bagaimana kalau yang melihat nopo niku share-sharean kita niku, info yang kita sebarkan sampai 100 orang, 200 orang. Nah, maka di sisi lain ternyata nopo niku fitnah yang Allah hadirkan kepada kita ini, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita akan dengan mudah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.